Nah baik kawan, jadi ini kita masuk ke power supply yang kedua. Oke, jadi power supply yang kedua ini di sini ada kabel, entah kabel ini jurusannya kemana, saya juga kurang tahu. Mungkin itu digunakan untuk supply kipas ya. Oke, ini bolam safety sudah saya pasang di sini. Baik, kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sepertinya mau nyala ya, karena untuk tegangan standby dia sudah ada, dan sirkuit PFC juga sudah mulai akan bekerja dengan dia menghentak bolam safety ini. Oke, baik, kita coba nyalakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, dia statusnya ternyata foul ya. Jadi tegangan tidak keluar, dia nyala merah, artinya ada trouble di dalam power supply ini. Baik, kita langsung bongkar aja kira-kira apa permasalahan dari power supply ini. Nah oke kawan, jadi setelah saya teliti untuk power supply ini, oke, jadi tadi sempat saya telusuri, saya cek-cekin, ternyata ada terindikasi pin dari kaki IC ini konslet, pin dari IC PWM nya. Oke, tepatnya di wilayah kapasitor ini. Nah oke, jadi pada awalnya saya curiga itu pada kapasitornya aja. Nah ternyata setelah saya lakukan uji panas gini, ini menggunakan ini ya, batu ajaib ini ya. Oke, jadi setelah saya beri asapnya seperti ini, jadi ketika saya injek tegangan, maka ketemu bagian mana yang terlebih dahulu panas. Nah pada kasus power supply ini, dia yang panas lebih dahulu tuh di IC nya sini. Nah jadi bisa disimpulkan bahwa yang rusak itu IC nya, bukan kapasitornya ini. Nah oke, jadi sebelumnya ini saya sudah curiga sebetulnya pada IC PWM nya ini, karena IC nya itu terlihat ada retakan gitu. Jadi saya sempat curiga, dan setelah saya tes ternyata benar saja yang rusak itu bagian IC PWM nya ini. Oke, jadi untuk seri IC PWM nya, dia itu serinya UCC 3845 kalau nggak salah itu. Oke, akan saya coba carikan dulu. Sepertinya ini IC-nya sama. Ini dari board PWM ZTA ya, UCC 3895. Kayaknya bukan sih, entah. Nanti akan saya cek lagi apakah IC-nya ini sama. Kalau sama ya tinggal kita pasang aja. Oke, kita coba hitung aja dulu kakinya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sepertinya sih sama. Oke, jadi akan saya coba cari dulu untuk IC yang sesuai. Dan sebelum itu, ini yang perlu kita pikirkan itu bagaimana ya melepas board PWM nya ini, karena pin headernya ini panjang banget ini guys. Ini pin headernya itu sepanjang ini, dan ini kita harus manasinnya itu bareng. Kalau nggak bareng nanti PCB nya rusak, bakal ada throat hole yang lepas gitu. Oke, jadi
selain kita perlu cari IC, kita juga perlu mikirkan gimana caranya buka IC-nya. Oke, sambil akan saya mikir, videonya akan saya post dulu, karena kalau videonya ikut mikir akan jadi berjam-jam durasi videonya. Oke, nanti kita lanjut setelah ini power supply sudah saya ganti untuk IC PWM-nya. Nah, oke kawan, jadi ini untuk power supply-nya ini sudah saya ganti untuk IC PWM-nya. Jadi untuk penggantian IC PWM saya lebih memilih untuk mengangkat 3 buah trafo ini daripada harus mengangkat seluruh board PWM ini. Jadi tadi setelah ketiga trafo ini saya angkat, itu saya bisa solder untuk IC PWM-nya dari samping pelan-pelan gitu. Alhamdulillah bisa terpasang dengan rapi. Baik, ini sudah saya pasang ya untuk bolam safety. Oke, kita coba nyalakan. Oke, kita nyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini power supply sudah mulai start ya, tapi dia keberatan sehingga bolam safety-nya ikut nyala. Oke, ini sudah saya bypass untuk bolam safety-nya. Kita coba nyalakan kembali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak meledak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata tetap ya guys, ternyata tetap power supply-nya masih protect lagi. Oke, ternyata penyebab utamanya itu bukan hanya dari IC PWM-nya ini saja. Oke, padahal sudah nyata kelihatan bahwa IC-nya rusak dan sudah saya suntik, memang IC-nya rusak, tapi ternyata masih ada komponen lain yang ikut rusak. Oke, akan saya coba teliti dulu, mudah-mudahan bisa ketemu penyebabnya dan bisa terselesaikan permasalahannya. Oke. Nah, baik kawan, jadi ini kita lanjut videonya ya untuk power supply Delta ini. Oke, jadi ini saya coba lakukan penggantian modul PWM ya. Ini modul PWM yang aslinya bawaannya, ini yang sudah dimodif itu. Nah, sedangkan ini untuk modul PWM yang saya gantikan itu modul PWM yang masih original ya. Jadi ini belum pernah dimodif. Oke, karena sudah mentok juga saya, jadi sekalian buka, sekalian kita langsung ganti modul PWM yang kemungkinan normal gitu ya. Jadi ini saya juga nggak tahu modul PWM-nya itu normal apa enggak, karena untuk bukanya tuh sulit banget guys. Ini karena saya buka dari unit yang memang sudah rusak, sudah dicabutin MOSFET-nya oleh teman saya di sana. Jadi saya bukanya, saya potong aja gitu PCB-nya, lalu saya buka satu persatu. Nah, sedangkan untuk yang PWM aslinya, karena saya nggak mau pad solder yang ada di board utamanya itu rusak, jadi ini saya potel gini aja. Jadi ini bisa dilihat, ini masih ada solderannya ya, masih ada kaki-kakinya. Ini saya patahkan gini aja supaya untuk pad soldernya itu aman. Nah, oke, ini kita coba nyalakan. Baik, kita kasih alas seperti ini ya supaya aman. Oke, kita coba nyalakan. Mudah-mudahan ini power supply-nya dapat nyala normal kembali. Karena itu kemarin sudah saya ganti IC PWM dan ternyata tetap ya
tegangan tidak mau keluar dan IC PWM nya itu panas. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini tegangan keluar ya, tegangannya 25,2 volt. Jadi ini masih standar pabriknya gitu. Jadi PWM nya gitu karena memang masih ori, jadi tegangan outputnya pun ya standar orisinalnya gitu. Jadi ini tinggal kita modif untuk adjust tegangannya. Jadi adjustnya ini sebetulnya hanya dikasih resistor ya dari pin nomor 1 pin nomor 16 ke arah ground. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini akan saya modif dulu, baru nanti kita coba untuk fungsi adjustnya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini sudah saya pasang ya untuk trim pot adjustnya. Oke ya. Oke, baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah saya colokkan ya. Oke, hendak keluar tegangan. Oh, tegangannya terlalu rendah tadi ya. Nah, itu jadi power supply-nya protek karena tegangannya terlalu rendah. Nah, ini bisa 12 ya. Nah, ini oke, range maksimalnya berapa ini? Oke, jadi maksimalnya ada di angka 23 volt ya. Oke, jadi ini sepertinya nih harus dikasih resistor tambahan ya. Jadi supaya tegangannya itu bisa naik sampai 24 atau 25 volt gitu. Dan untuk tegangan paling rendahnya supaya power supply-nya nggak protek gitu. Jadi ada under voltage level minimalnya lah gitu. Ini kan kalau sampai mentok ini bakalan bisa sampai 0 volt gitu. Jadi power supply-nya nanti akan protek. Nah, ini oke, jadi power supply stabil ya. Kita coba untuk uji beban. Oke, bebannya yang ringan-ringan aja ya, 1 ohm cukup lah. Oke, beban aman ya, itu tidak ada drop voltage. Oke, kita coba beban yang agak berat. Nah, ini bebannya 0,5 ohm ya. Oke, aman. Wow, langsung panas. Oke, baik, jadi ini kesimpulannya untuk power supply ini. Alhamdulillah sudah dapat nyala normal kembali. Jadi ini akan saya tanyakan dulu ke Pak Sudika ya. Kira-kira ini kebutuhan power supply-nya ini untuk berapa volt gitu. Jadi nanti akan saya tambahkan resistor supaya nanti adjustnya nggak ngeblong sampai terlalu rendah sampai power supply-nya protek. Oke, mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ini power supply Delta DPS berapa ini ya, 1500 dengan daya 1520 watt. Alhamdulillah ini power supply-nya sudah dapat nyala normal kembali, walaupun saya nggak bisa nyervis ya. Saya cuma mengganti board PWM-nya karena ini sudah saya coba ganti PWM-nya itu gagal, IC PWM-nya. Jadi kemungkinan itu yang rusak itu MOSFET-nya ini. Nah, MOSFET ini ada 2 ya, MOSFET untuk driver GDT-nya, dan ini kita gantinya itu susah kalau nggak dicopot seperti ini gitu. Jadi karena saya ada kanibalan, ada bolengan, jadi mending yang ini saya korbankan, saya rusak aja
daripada nanti pad soldernya yang rusak. Karena untuk mencopot pin header sepanjang ini itu susahnya bukan main ya guys, kalau untuk PCB power supply seperti ini loh, karena ini PCB-nya tebel, jadi panas itu langsung keserap PCB-nya, jadi panas yang ada di timah itu kurang maksimal, jadi proses mencopot komponennya itu susah banget. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.